Halo, selamat datang di Udah Boleh Buka Mata edisi 23 April 2024. Seperti biasa, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot, yang sedang menarik, dan kita akan membahas dalam kondisi Udah Boleh Buka Mata. Ini sudah sore, market sudah tutup, BEI sudah mengizinkan para investor retail untuk membaca, menganalisa pergerakan bandar melalui kebijakan Udah Boleh Buka Mata. Oke, langsung aja kita bahas tentang kondisi terkini dari IHSG. Seperti Anda lihat, IHSG pasca libur Lebaran dibanting secara luar biasa. Di sini sempat kami mention, kalau Anda yang aktif follow pembahasan kami sepanjang hari di Telegram, di sini kami sempat mention sebelum Lebaran memang ada markup yang dilakukan investor asing di mana IHSG dinaikkan, tapi investor asing tidak melakukan akumulasi seperti lihat di sini. Dan pada saat itu juga kami sempat ingatkan bahwa hati-hati, ada tradisi banting IHSG pasca libur Lebaran. Ini tradisi yang dimulai 3 tahun yang lalu, di mana investor asing sepertinya punya kebahagiaan tersendiri membanting, menghancurkan IHSG pasca libur Lebaran. Dan itu juga yang terjadi pasca libur Lebaran kali ini. Seperti Anda lihat, nggak ada angin, nggak ada hujan, IHSG pada saat itu sempat turun lebih dari 3%. Lebih dari 3% dibanting turun, dan investor asing jualan sampai 2,3 triliun sehari setelah di hari pertama setelah libur Lebaran. Ini melanjutkan tradisi kami sempat bahas 3 tahun lalu juga sempat dilakukan seperti ini, di mana tiba-tiba aja asing membanting IHSG. Tentunya akan ada komentator saham yang bilang ada hubungannya sama inflasi, perang Iran, dan kecap-kecap lainnya. Tentunya itu tidak masuk akal sehat manusia, karena bursa lain aja tidak terkoreksi seperti itu. Bahkan bursa Iran dan bursa Israel terkoreksi lebih sedikit daripada IHSG. Jadi jelas ini nggak ada hubungannya sama sekali sama kecap-kecap perang, inflasi, USD, dan lain. Itu semuanya kecap. Ini murni tradisi di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus menghargai tradisi, dan memang tradisinya investor asing memang sebagai pengendali IHSG memang hobi membanting IHSG. Di balik kejatuhan IHSG ini tentunya ada banyak saham yang terpuruk, dan banyak saham blue chip yang dizolimi, disiksa habis-habisan sama investor asing, dan investor lokal terus panik buying yang membuat harga sahamnya terus semakin lama semakin terpuruk. Salah satu yang kami bahas, kita nggak akan bahas semua, ada saham Telkom karena banyak yang request. Harganya hari ini turun 2,2%, sekarang udah di harga 3.100. Telkom ini harganya sudah sangat murah, ini kita pakai di RTI, jadi seminggu terakhir udah turun 3,7%, 1 bulan terakhir udah turun 21%, 3 bulan terakhir turun 20%, 1 tahun terakhir turun 21% juga, 5 tahun terakhir turun 15%, 3 tahun terakhir turun 4%. Artinya apa? Ini saham sedang di level terendahnya at least dalam 5 tahun terakhir. Jadi ini menyedihkan, memang nasib saham-saham blue chip, saham-saham fundamental bagus memang agak-agak disiksa, dizolimi, itu dianiaya lah, mungkin dianiaya oleh investor asing beberapa bulan terakhir. Seperti itu, dan Telkom salah satu yang paling parah. Jadi kalau Anda mengatakan ini saham sudah murah, yes, ini sudah murah. Orang waras manapun akan mengatakan saham ini sudah murah. Tapi sudah murah bukan berarti harga sahamnya udah akan naik. Saham yang di 50 pun bisa dibanting ke 13. Meskipun di 50 sudah murah, karena dibanting atau tidaknya itu tergantung murni keputusan bandar yang mengendalikan harga saham tersebut. Tapi bukan berarti di saham murah tidak ada opportunity. Apalagi untuk saham-saham perusahaan beneran seperti Telkom, kita tahu ini perusahaan beneran, kita nggak bisa mengasumsikan semua perusahaan di BEI beneran, tentunya itu sesuatu yang bodoh. Tapi Telkom adalah perusahaan yang beneran, dan membagi dividen. Jadi ini sesuatu yang menarik, karena membagi dividen artinya memberikan uang. Kalau saham-saham undervalue misalnya milik Pak LKH, boleh undervalue, boleh overvalue, dia nggak akan bagi dividen. Fundamental boleh bagus, boleh jelek, nggak bagi dividen. Tapi Telkom adalah BUMN yang selalu bagi dividen.
Dan ini menarik karena Telkom itu dalam jangka pendek, dalam waktu dekat akan mengumumkan pembagian dividen. Dia rencananya akan RUPS tanggal 3 Mei 2024 dan ini ada informasinya dividen payout ratio-nya selalu di atas 50% setiap tahunnya. Dan 10 tahun ke belakang rasio terendah 10 tahun ke belakang adalah 60%. Jadi 60% keuntungan Telkom akan diberikan berupa dividen. Jadi ini yang membuat Telkom ada harganya, ada manfaatnya karena at least kalau di bawah harga dividen tentunya sudah sangat murah. Atau ada rasionya untuk di harga 3.100 dividen Telkom tahun lalu itu 5,41%. Ini sudah lumayan. Kayak gitu. Ini sudah lumayan dan ini kami buatkan perhitungan. Tahun 2022 dividennya 167. Tahun 2022, tahun 2023 ini labanya meningkat dari 20 triliun ke 24 triliun. Labanya meningkat cuma harga sahamnya ini. Jadi kalau dividennya di level terendahnya setiap tahun 60%, tahun 2020 80%, dividen Telkom tahun ini akan Rp148 atau sekitar 4,8%. Udah lumayan. Anda beli saham Telkom, harga saham dalam sebulan ke depan akan dapat dividen 4,8%. Anda beli 3.100 itu sebenarnya lumayan. Udah mirip sama deposito. Bahkan di beberapa bank besar ini udah lebih tinggi dari deposito. Tentunya bedanya kalau deposito kan nilainya nggak akan turun. Saham Telkom akan bisa turun terus. Kalau asing berkendak, saham Telkom bisa turun terus gitu. Dividen payout ratio-nya bisa terus naik. Tapi tetap aja kita tahu Telkom ini kan pada akhirnya akan terus bagi dividen. Dan secara historikal perusahaan BUMN raksasa yang masuk 5 pilar IHSG, dividen profitnya selalu naik dari tahun ke tahun. Jadi ini sebenarnya manfaat. Jadi meskipun harga sahamnya terus turun, dividennya akan terus dibayarkan. Dan 4,8%, punya keuangan 4,8%, anggaplah dalam 10 tahun ke depan punya return segini aja sebenarnya udah cukup lumayan menurut saya. Bagi Anda yang mau borong di harga murah, kayak gitu. Anggaplah harga sahamnya baru balik lagi ke harga 3.100 setelah Anda beli dalam 10 tahun dengan return 4,8%, masih lumayan. Pak, dan satu lagi, kepemilikan asing di Telkom ini sangat besar nanti kita lihat. Kalau 70% ini dividen payout ratio-nya 5,6% dibanding harga 3.100, kalau dia ngasih 80% lagi 6,4%. Jadi harga Telkom sudah sangat murah. Kembali lagi, tapi murah bukan berarti harga sahamnya akan naik, itu tergantung bandar. Tapi at least Anda tahu, kalaupun ketika Anda beli harga sahamnya diturunin lagi, Anda tahu Anda at least akan dapat dividen at least 4,8% dari nilai yang Anda bayarkan di saham Telkom. Pergerakan bandar, bulan Maret bandarnya jualan besar, sebelum libur lebaran bandarnya jualan besar, pahlawan bursa juga panik buying, jadi indikasinya belum ada yang positif secara bandarmologi. Pergerakan bandar juga setelah libur lebaran, bandar jualan besar 6 hari berturut-turut. Kalau kita lihat hari ini distribusinya normal, ini belum sempat diganti, Anda bisa lihat sendiri. Hari ini distribusinya, ini saya skip dulu aja, Anda analisa sendiri. Kayak gitu. Oke, kalau secara foreign flow, ini saham yang di bandar asing, harga sahamnya turun signifikan. Hari ini harga investor asingnya turun, investor asingnya jualan besar lagi. Anda lihat secara foreign flow terus turun. Jadi total penjualan asing sejak awal kejatuhan harga sebesar 4,3 triliun. Seperti itu, 4,3 triliun setelah dari sini sampai sini asing jual 4,3 triliun. Jadi udah cukup banyak uang investor dalam negeri yang diserap, udah cukup banyak investor dalam negeri yang nyangkut. Kami yakin 4,3 triliun investor dalam negeri yang beli di sini tuh nyangkut semua karena sedang ada di harga terendahnya Telkom. Jadi lumayan yang nyangkut. Kalau secara foreign flow 2.0, kita bukan cuma punya foreign flow, punya foreign and coalition-nya, dan juga punya korban flow. Semuanya mengindikasikan gerakan
pergerakan yang sama, ini 3 data yang berbeda. Artinya apa? Asingnya jualan, koalisi asing jualan, korbannya belanja, semua dalam intensitas yang mirip. Artinya kembali lagi, masih sangat jelek dalam jangka pendek, tapi dengan pertimbangan dividen, kalau Anda mau nyicil pun, kalaupun nyangkut, kalaupun mau dijatuhin ya, Anda nggak harus terlalu takut. Satu lagi yang Anda bisa jadi pegangan Anda adalah investor asing masih punya 79% saham Telkom. Jadi mayoritas sampai asing. Saya yakin investor asing bisa jualan sampai mendekati 2000 bisa, tapi nggak mungkin saham sebanyak ini kepemilikan asingnya akan terus dihancurkan terus menerus karena mereka yang rugi. Mereka punya mayoritas saham di bursa. Jadi ini saham menarik. Kalau buy on weakness menarik, kalau mengharapkan dividen, kalau mau tunggu korbannya mulai cut loss dulu dan lain-lain, investor asingnya mulai belanja, itu juga menarik. Tergantung time frame dan strategi Anda. Saham lain adalah saham Bumi. Sebenarnya harusnya podcast ini dibuat kemarin. Cuman kemarin saya belum sempat untuk membahas buat podcast. Jadi saya bahas ini sayang. Tadinya saham Bumi ini mau dibahas sebagai saham pilihan, saham menarik yang ditutupi kodenya. Cuma udah terlanjur naik 20%, udah nggak ada gunanya lagi saya masukin saham pilihan. Saham Bumi hari ini naik 21%. Kita lihat harga sahamnya turun. Turun cukup lama dari bulan Oktober turun. Di bulan April ini pergerakan bandar sangat menarik sampai kemarin. Hari ini digoreng tinggi. Jadi menarik. Jadi kalau Anda lihat berita, kenapa naik? Kalau Anda lihat berita-berita, jadi semua berita Bumi itu dirilis setelah berita Bumi dirilis setelah harga sahamnya digoreng. Jadi hari ini pagi-pagi langsung digoreng, setelah digoreng keluarin berita. Ini salah satu strategi yang biasa digunakan oleh Bandar Bumi untuk ngompor-ngomporin retail. Karena ketika bandarnya distribusi nanti akan ada banyak influencer fundamentalis yang bilang fundamental Bumi bagus, harga sahamnya sudah murah, apalagi setelah corporate action yang akan dilakukan. Itu strategi yang sudah dilakukan Bandar Bumi lebih dari 15 tahun dan sejauh ini sangat efektif untuk mengarungi investor retail, para lawan bursa. Kayak gitu. Beritanya apa dari berita-berita yang dirilis ketika saham Bumi digoreng ini? Ini ada rencana kuasi reorganisasi investor bisa dapat dividen. Jadi katanya mau bagi dividen dengan metode kuasi reorganisasi. Jujur saya belum sempat baca kuasi itu apa. Yang saya tahu kuasi itu biasa kalau orang zaman dulu bosan makan kuasi kan, makan kuasi itu. Cuma ternyata ada istilah untuk Bandar Bumi, ada istilah kuasi. Kalau mau Anda baca silahkan. Tapi intinya kuasi itu perseroan akan meminta persetujuan untuk RUPS rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan diadakan. Ini terpotong, seingat saya masih bulan Mei. Bulan Mei nanti akan ada RUPS, silahkan googling sendiri. Tapi intinya apa? Tujuannya bahkan sudah dikatakan di sini Direksi Bumi membagi dividen sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga akan meningkatkan minat dan daya tarik bagi investor untuk memiliki saham perseroan. Jadi intinya supaya pahlawan bursa masuk lagi, supaya bisa direkomendasikan lagi. Nanti pahlawan bursa selain beli saham dikasih kuasi juga. Kayak gitu. Bagi yang suka kacang ini menarik sebenarnya dapat kuasi selain dapat Bumi. Kayak gitu. Oke, intinya itu beritanya nggak terlalu penting. Karena jelas ini tujuannya untuk supaya meningkatkan daya tarik dan minat investor retail terhadap saham Bumi. Investor sih, cuman investor ini kan kalau Anda mau cari investor institusi kan didatengin institusinya. Dikasih informasi kuasinya secara internal di WhatsApp, diajak meeting, diajak makan. Kalau lewat berita ini berarti tujuannya investor retail pahlawan bursa. Tapi yang menarik, sebelum berita kuasi tersebut, seperti saya katakan, sejak awal April sampai kemarin, sebelum harga sahamnya digoreng, dalam periode ini di April ini, harga sahamnya masih di situ-situ aja. Bandar akumulasi secara luar biasa. Ini sebelum libur lebaran 1 sampai 5 April Anda lihat ada broker-broker pahlawan bursa banyak melakukan penjualan, bagus. Pahlawan bursa panik selling dan bandar akumulasi besar. Saya ajak Anda perhatikan dua broker terbesar aja, ada SS beli 30M 3,7 juta lot, MG 1,2 juta lot. Jadi ini akumulasi setelah libur lebaran, 1 minggu setelah libur lebaran,
RS kembali lagi melakukan akumulasi sebesar 3,9 juta lot, senilai 33 miliar, bandar akumulasi besar, dan pahlawan bursa meskipun tidak sebanyak sebelum lebaran masih tetap melakukan distribusi. Kemarin sebelum harganya digoreng hari ini juga SS dan MG kembali melakukan akumulasi, pahlawan bursa masih terus jualan dan SS dan MG konsisten terus menjadi top buyer sejak awal bulan April ini. Jadi menarik, kemarin ini saham ini menarik banget, layak banget jadi saham pilihan, cuma ya sudah gitu. Ini makanya materinya sudah jadi. Hari ini kita lihat hari ini pergerakan bandar hari ini, bandar masih akumulasi, pahlawan bursa jualan besar, ada XC jualan, ada XLKK masih indikasi pahlawan bursa masih jualan, tapi broker SS hanya diam, bukan hanya tidak hanya diam, hanya diam aja, nggak melakukan akumulasi atau profit taking hari ini. Jadi sebelum berita bagi-bagi kuasi, SS terus ngeborong, mungkin SS sudah dikasih tahu bakal bagi kuasi. Ketika digoreng, berita bagi kuasinya disebarkan ke pahlawan bursa, tujuannya untuk menarik minat mereka, tiba-tiba SS nggak beli. Cuma meskipun SS nggak beli, MG yang jadi koalisinya beli, IF juga sangat erat dengan saham bumi juga beli. Jadi bandarnya masih akumulasi. Jadi kesimpulannya ada pemain yang borong, pemain besar yang borong saham ini, dan ada yang sedang masuk sejak awal bulan April. Hari ini harga digoreng dan langsung dibubuhi kecap kuasi. Jadi ini menarik. Jadi kondisi kayak gini biasanya nggak berakhir sehari dan bandar masih akumulasi. Saya cukup yakin saham ini masih hot, tapi kalau saya jujur belum punya, karena saya nggak lagi ngurus. Saya belum punya energi untuk beli saham bumi yang banyak trik. Ini belum punya, tapi saya sih berharap hari besok atau lusa saham ini dibanting dulu. Pada periode itu saya akan masuk. Kalau Anda udah punya, sudah ikut akumulasinya sejak awal, nikmati aja. Kita lihat intinya ketika retail mulai euforia bilang karena kuasi ini layak beli, influencer, komentator saham, semua pasukan bandar bumi menyarankan beli, investor retail itu waktunya Anda jualan. So far belum sampai situ kayak gitu. Ini analisa foreign flow 2.0. kalau Anda lihat ini indikator foreign flow NQ-nya mengalami penurunan, foreign flow juga mengalami penurunan, naik turun lagi, nggak kemana-mana. Jadi artinya apa? Tidak ada akumulasi foreign dan foreign NQ. Kenapa? Padahal ini sebelum harga sahamnya naik ya. Kenapa tidak ada akumulasi? Karena memang yang ngumpulin bukan bandar asing, bukan koalisi bandar asing. Ini simply bandar lokal, bandar bumi yang ngumpulin. Kayak gitu. Cuma indikasinya bisa dibantu dari indikasi korban flow. Anda lihat korban flow-nya bergerak naik, artinya retailnya jualan, pahlawan bursanya berkorban. Kayak gitu. Pahlawan bursanya berkorban, indikator korban flow-nya naik, artinya retailnya jualan, cut loss saham ini. Jadi itu tentunya berita sangat baik. Setelah dibanting sejak Oktober di harga 83, retailnya cut loss besar-besaran, nggak heran. Hari ini harga sahamnya naik, dan meskipun harga sahamnya naik, kebangkitan bumi kembali dimotori oleh pengorbanan pahlawan bursa dan bukan oleh akumulasi bandar asing. Jadi ini masih saham yang sangat menarik. Sayang terlambat sehari, tapi ya sudahlah karena ini masih menarik, masih layak untuk dibahas. Selanjutnya saham ICBP, saham ini juga udah turun banyak, naik 1,28%. Hari ini harga sahamnya dibanting pasca libur lebaran. Meskipun sebenarnya baru-baru ini keluar berita labanya melesat 52%. Hati-hati dengan saham ini karena bandarnya punya hobi, punya tradisi. Kalau keluar laporan keuangan mengatakan labanya bagus, harga sahamnya biasa dibanting. Sama mereka hati-hati tradisi itu. Meskipun naiknya 52%, gila banget peningkatan laba bersihnya, cuma bandar Indofood nggak peduli gitu-gituan. Seperti itu. Tapi terlepas dari labanya naik, harga sahamnya turun, tapi sampai hari ini dividend payout ratio Indofood, ICBP hanya 1,89%.
Jadi pertumbuhan labanya boleh bagus, harga terigu dan lain-lain, bla bla bla, boleh kecapnya boleh banyak, tapi pada akhirnya fundamental, data fundamental yang penting kan cuma ini sama bangkrut, cuma dua itu, sisanya kecap. Tapi dividen yieldnya cuma 1,89%, jadi belum worth it. Kalau Anda mau ngejar dividen, beli aja Telkom. Kayak gitu. Kalau goalnya dividen, ngapain beli ICBP? Yang menarik di sini, tapi apa yang menarik saham ini? Jadi ketika harga sahamnya dibanting pasca libur Lebaran, sebenarnya kalau Anda analisa tidak ada distribusi besar yang dilakukan oleh bandar pasca libur Lebaran. Bahkan kalau Anda lihat yang beli adalah AK dan BK. Pahlawan bursa awalnya masih ada XL, XC, SQ masih belanja, tapi penurunan harga menurut kami terlalu ekstrim untuk distribusi yang tidak besar, bisa dibilang kecil distribusinya, dan yang di buyback lagi sama AK dan BK di waktu yang sama. Jadi penurunan ini diskon yang menarik untuk saham ini, dan untuk pergerakan harga 2 hari terakhir ini, minggu ini belum ada pergerakan signifikan. So far sampai hari ini bandarnya masih liburan, tapi harga sahamnya udah murah dengan pertimbangan karena dibanting tanpa ada distribusi bandar. Bukan pertimbangan dividen ya. Jadi Anda kalau gini mau spekulatif beli besok menarik, atau mau tunggu akumulasinya juga menarik, karena kalau bandar buyback lagi di harga ini mereka udah cuan lumayan. Ngebanting di atas, buyback lagi di sini udah cuan lumayan. Seperti itu aja. Secara foreign flow 2.0 hari ini nggak ada pergerakan signifikan di saham ini, sama tidak menandakan ada distribusi atau pengorbanan retail yang signifikan di masa kejatuhan ini. Oke, itu aja. Terakhir adalah saham menarik, saham yang saya minta dirahasiakan, jangan dibahas-bahas. Kalau Anda mau beli, ini saya kasih 2. Ada kodenya saham pahlawan bulan ini. Harga sahamnya baru aja dibanting, dan menarik, bantingannya ini tidak disertai dengan distribusi bandar. Ini saham yang menarik, akan jadi watchlist saya selama beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan akan digoreng tinggi, digoreng balik naik lagi. Seperti itu saham pahlawan bulan ini ya. Jadi satu lagi saham penyimpan energi efektif. Meskipun sudah digoreng tinggi di masa sideways-nya ini, kami melihat bandarnya mulai getol akumulasi, mudah-mudahan lanjut digoreng lagi. Oke, seperti itu aja pembahasan dari UBBM hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Hati-hati terus, saran saya Anda harus lebih, kondisi belum baik, investor asing masih terus jualan, Anda harus lebih hati-hati, lebih sayang-sayang menggunakan cash Anda, jangan terlalu nekat, apalagi margin, karena kita belum tahu sampai sejauh mana IHSG akan diporak-porandakan oleh investor asing, dan sampai sejauh mana investor lokal masih punya biaya untuk terus mengakumulasi, terus panik buying, menampung saham-saham yang dibuang asing. Jadi indikasinya belum ada indikasi positif. Jadi harap berhati-hati ke depan, tapi peluang di setiap masa kepanikan selalu ada peluang. Tadi kita udah bahas beberapa peluang yang menarik buat Anda. Oke, sampai sini aja. See you next time.